Selamat, Italia lolos ke Euro 2024. Gavi bakal operasi ACL, bisa absen 9 bulan. Jersey final Piala Dunia 2022 Messi dilelang. Varane pertimbangkan cabut ke Bayern Munchen. Ngeri, Bellingham dinilai lebih hebat daripada Figo dan Zidane. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Ukraina versus Italia yang berlangsung di Bay Arena Leverkusen berakhir imbang 0-0. Tambahan satu angka membuat kedua tim kini sama-sama mengumpulkan 14 angka. Namun, sang juara bertahan yang berhak mengamankan tiket ke Piala Eropa 2024. Italia berada di peringkat kedua grup berkat keunggulan selisih gol dari Ukraina di posisi ketiga. Gli Azzurri mendampingi Inggris sebagai pemuncak grup C. Di laga lain, Inggris tampil cukup baik untuk mengatasi tuan rumah Makedonia Utara dengan skor 1-1 dalam duel matchday 10 kualifikasi Euro 2024 Grup C. Tuan rumah unggul terlebih dahulu lewat gol Enis Bardi di menit 41. Tapi kemudian gol bunuh diri Gianni Atanasov di menit ke-59 menguntungkan The Three Lions. Dari ajang Piala Dunia U17, timnas Brasil melangkah ke perempat final usai meneguk Ekuador dengan skor 3-1 di Stadion Manahan Solo Senin sore. Estevao kembali membuktikan kelasnya. Dia menjadi aktor utama dari kemenangan Brasil atas Ekuador melalui 2 gol yang dicetaknya. Lalu 1 golnya lainnya dibuat oleh Luigi, sedangkan gol sematawayang Ekuador dicetak oleh Michael Bermudez. Timnas Spanyol U17 juga sukses menembus perempat final usai menjekat Jepang 2-1. Kim Jong-yeon membuka jalur kemenangan La Furia Roja dengan golnya pada menit ke-8. Namun Jepang memberikan perlawanan sengit terhadap anak-anak muda di negeri Matador. Alhasil tim Samurai Biru menyamakan skor lewat lesakan Gaku Nawata saat laga berjalan 40 menit. Spanyol lalu memastikan kemenangan berkat gol Marquinhos di menit 76. Lengkap sudah daftar 20 tim lolos Euro 2024 lewat jalur kualifikasi plus tuan rumah Jerman. Italia dan Slovenia menjadi 2 negara terakhir yang memastikan tiket ke Jerman melalui babak kualifikasi yang alot. Peserta Euro 2024 masih dihiasi oleh tim-tim tradisional macam Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Jerman, Belanda, dan Italia. Ada pula tim-tim kuda hitam macam Denmark, Swiss, Turki, hingga Hungaria. 3 slot peserta Euro 2024 sisanya bakal ditentukan melalui babak playoff yang akan dipengaruhi oleh performa tim di UEFA Nations League 2023-24. Gavi dipastikan harus absen dalam waktu yang cukup lama akibat menderita cedera ACL. Gelandang muda bertalenta itu menderita cedera ketika membela timnas Spanyol. Berdasarkan pernyataan dari situs resmi FC Barcelona, Gavi harus menjalani proses operasi terkait cedera ACL dan juga meniskus pada lututnya. Umumnya pemain yang menderita cedera ACL membutuhkan waktu selama 6 hingga 9 bulan. Barcelona kecewa dan komplain atas keputusan tim pelatih timnas Spanyol memainkan Gavi. Sebab Barca menilai Spanyol sudah tak punya kepentingan lagi untuk ngotot mengejar 3 poin karena sudah dipastikan lolos. Oleh karena itu, menurunkan Gavi yang merupakan andalan mereka di musim ini cuma menghadirkan resiko mengingat beban fisik yang sudah diemban sejauh ini. Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menyebut insiden ini sebagai sebuah ketidakberuntungan. Mega bintang sepak bola Argentina Lionel Messi melelang jersey yang dikenakan saat musim Piala Dunia 2022 di Qatar. Lelangan jersey di rumah lelang New York Sotheby's itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 8 juta pounds atau setara 154,13 miliar rupiah. Messi telah mengkonfirmasi lelang tersebut melalui akun Instagram Lionel Messi Fans Club. Dikutip The Guardian, 6 jersey Messi yang dilelang. 1 diantaranya jersey kala tim Tenggu melawan Prancis di partai puncak. Selain meningkatkan performa, kehadiran Messi juga membantu mendongkrak popularitas Inter Miami. Messi menarik penonton-penonton baru yang kini juga mengikuti pertandingan Inter Miami. Pertandingan Messi bisa ditonton langsung dengan berlangganan Apple TV. Apple TV adalah pemegang hak siar semua laga MLS dengan durasi 10 tahun. Petinggi Apple, Eddie Q, mengatakan lebih dari 1 juta orang menonton pertandingan Messi secara langsung, baik laga-laga di regular season dan Leagues Cup.
Pemain FC Lorient Benjamin Mendy melontarkan tuntutan kepada mantan klubnya Manchester City terkait gaji yang belum dibayar. Mendy merasa belum mendapatkan haknya sebagai pemain. Nilainya diperkirakan sekitar 9 juta pounds atau 10 juta pounds. Saat itu, Mendy pernah dilarang masuk ke kota Manchester karena kondisi kasusnya. Jadi dia tidak bisa berlatih atau bermain untuk The Citizens. Pihak klub pernah berjanji bahwa mereka akan membayar gaji Mendy setelah persidangan selesai. Ada rumor baru terkait siapa pengganti Jadon Sancho di skuad Manchester United. Dilansir Strati News, Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut Vika Kvaratskhelia dari Napoli. Menurut laporan yang sama, keseriusan MU untuk merekrut Kvara terlihat dari aksi pemandu bakat mereka. Salah satu pemandu bakat MU dilaporkan hadir di pertandingan Georgia baru-baru ini. Ia dikabarkan memantau aksi Kvara bersama tim nasionalnya pada ajang kualifikasi Euro 2024. Manchester City terancam mendapatkan sanksi akibat melanggar regulasi Financial Fair Play atau FFP. Diketahui panel Independent Premier League sebelumnya telah mendakwa klub asuhan Guardiola melanggar 115 regulasi FFP. Dakwaan melanggar Financial Fair Play ini dimulai sejak musim 2009-2010. Sementara itu mantan pelatih The Citizens, Manuel Pellegrini, tak terima jika gelar juara Liga Inggris dicabut dari Manchester City, sebab menurutnya gelar juara diraih dengan penuh kerja keras dan tak semudah itu dicabut. Eden Hazard rupanya pernah mendapatkan tawaran bermain di Liga Arab Saudi. Tawaran dari negeri kaya minyak itu datang menghampiri Hazard ketika dirinya sudah lepas kontrak dari Real Madrid. Namun dia menolak dan memilih untuk mengakhiri karir sepak bolanya. Hal itu diungkapkan mantan rekan setim Hazard di Chelsea, John Obi Mikel. Menurut Obi Mikel, mantan bintang Chelsea itu menolaknya karena merasa sudah punya banyak uang. Paris Saint-Germain telah mengkonfirmasi Warren Zaïre-Emery akan absen hingga 2024 karena cedera pergelangan kaki. Sang wonderkid mengalami cedera saat membela Prancis melawan Gibraltar. Cedera Zaïre-Emery akan memaksa sang gelandang untuk absen dalam 2 pertandingan terakhir grup Liga Champions, PSG melawan Borussia Dortmund dan Newcastle. Menurut kabar dari Goal, Bayern Munchen secara mengejutkan telah mempertimbangkan untuk menggondol bek Manchester United, Rafael Varane, yang dikabarkan tidak bahagia dengan situasinya di Old Trafford. Varane telah kehilangan tempatnya di tim inti dalam beberapa pekan terakhir dengan Erik ten Hag lebih memilih untuk menduetkan Harry Maguire dan Johnny Evans. Varane bisa tersedia dengan biaya antara 20 juta euro dan 30 juta euro. Dengan laporan tersebut menambahkan Bayern telah diberitahu bahwa kepindahan pada musim dingin mungkin terjadi. Pelatih timnas Ukraina Serhiy Rebrov tak puas dengan hasil imbang tanpa gol lawan Italia. Ukraina dinilai seharusnya mendapat penalti ketika Mikhailo Mudryk ditackle dari belakang oleh Bryan Cristante di masa injury time. Kala itu wasit Jesus Gil Manzano tak bergeming dan tidak memberikan penalti untuk Ukraina. Adapun VAR juga tak mengintervensi dengan meminta wasit melihat tayangan ulang di video. Zlatan Ibrahimovic menjadi salah satu tamu F1 GP di Las Vegas pada Sabtu malam dan berbicara singkat dengan Sky Sport Italia sebelum start. Mantan striker itu tidak memberikan banyak rincian ketika ditanya kepada Milan akan mengumumkan kembalinya dia ke klub. Kita lihat saja. Kita sedang berbicara. Mantan pemain Swedia belakangan memang santer diberitakan akan kembali ke Milan dengan masuk sebagai tokoh di balik layar yang membantu Stefano Pioli. Legenda Serie A Fabio Quagliarella resmi mengumumkan pengunduran dirinya secara paksa dari dunia sepak bola. Kontrak Fabio Quagliarella dengan Sampdoria sendiri berakhir pada bulan Juni lalu dan pihak klub tidak memperpanjangnya. Hal inilah yang membuat ex-striker Italia tersebut kini mengumumkan pensiun dari lapangan hijau. Saya terpaksa berhenti bermain. Saya sekarang berstatus free agent, namun kondisi fisik saya masih jauh dari kata layak untuk kembali ke lapangan. Spekulasi mengenai masa depan Carlo Ancelotti sebagai pelatih utama Real Madrid beberapa kali disorot musim ini. Kontrak Ancelotti di Santiago Bernabeu akan habis pada akhir musim 2023-2024 ini. Timnas Brasil juga masih mengincar jasanya untuk menjadi pengganti permanen dari Tite. Menurut laporan dari Football Espada, manajemen Madrid tengah mempertimbangkan peluang untuk memperpanjang kontrak Ancelotti. Saat ini terdapat rencana untuk memberikan tawaran kontrak hingga 2026.
Menurut Football Italia, AC Milan adalah pengagum Quilin Schiehartman, pemain berusia 22 tahun yang bermain sebagai bek kiri untuk Feyenoord. AC Milan tertarik pada Hartman, tetapi dia dipandang sebagai wakil Theo Hernandez dan bukan pengganti langsung saat ini. Situasi kontrak Hernandez membuat manajemen bisa bernapas lega, sebagaimana ia memperbaruinya pada tahun lalu hingga 2026. Koval dan rekan setimnya di Republik Ceko, Čako Brabec dan Jan Kuchta dipulangkan pada hari Minggu 19 November. Surat kabar Ceko iSport melaporkan bahwa ketiganya mengunjungi klub malam di Olomouc pada Sabtu malam bersama dengan Ketua FA Ceko, Thomas Newman. FA Ceko menyebut para pemainnya melanggar aturan timnas. Khusus Koval, ia akan kembali ke London menjelang perjalanan West Ham ke Burnley akhir pekan depan. Sebuah pujian dilayangkan mantan bek Real Madrid, Aitor Karanka, kepada gelandang Los Blancos sekarang, yakni Jude Bellingham. Menurutnya, pemain asal Inggris tersebut lebih hebat daripada legenda Los Blancos Zinedine Zidane dan Luis Figo. Proses adaptasinya lebih baik ketimbang pemain sekelas Figo dan Zidane. Aitor Karanka mengatakan, di sepanjang sejarah Real Madrid, hanya ada satu pemain muda yang adaptasinya selancar dan secepat Jude Bellingham. Pemain itu adalah Raul Gonzalez. Mega bintang PSG Kylian Mbappe melayangkan puja-puji untuk kompatriotnya Marcus Thuram yang memutuskan bergabung dengan Inter Milan di bursa transfer musim panas kemarin. Dalam pandangan Mbappe, itu merupakan keputusan tepat yang diambil oleh ex-pilar Borussia Mönchengladbach tersebut. Start dia musim ini di Inter membuktikannya. Mantap Thuram, kami banyak mengobrol. Kami bertukar pesan hampir setiap hari. Saya sangat menyayangi pemain satu ini. West Ham mengincar striker RB Leipzig, Timo Werner. West Ham mengincar penyerang tengah itu sebagai pengganti Gianluca Scamacca setelah kepergiannya di musim panas ke Atalanta. Werner tersedia dari RB Leipzig setelah kesulitan sejak kembali dari Chelsea. Striker tersebut hanya membuat 8 penampilan di Bundesliga sejauh musim ini. 6 diantaranya datang dari bangku cadangan. Dan kembalinya ke London mungkin cocok untuk Werner pada bulan Januari. Manchester United dilaporkan terus mencermati situasi kontrak Leroy Sané di Bayern Munchen. Masa depan pemain berusia 27 tahun tersebut saat ini banyak menjadi spekulasi mengingat kontraknya di Allianz Arena akan berakhir pada musim panas 2025. Setan Merah menjadi salah satu dari 3 klub Liga Inggris yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Sané. Liverpool dan rival sekota MU Manchester City juga kepincut terhadap Sané. Kondisi Christopher Nkunku yang telah absen sejak awal musim terus mengalami peningkatan dan dirinya menargetkan menjalani debut bersama Chelsea lawan Newcastle pada hari Sabtu mendatang. Namun, pelatih Mauricio Pochettino mengaku tidak terburu-buru menurunkan sang pemain. Staf medis Chelsea berencana untuk mengembalikan kondisinya secara bertahap. Dengan keputusan tersebut, praktis, Nkunku diperkirakan melakukan debut kompetitif di salah satu laga The Blues di awal bulan Desember dengan Brighton, Manchester United, dan juga Everton. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!